Selamat datang di Bagaskara Labs. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas Application Load Balancer di AWS, atau biasa disebut ALB. Application Load Balancer ibarat pengatur lalu lintas untuk aplikasi Anda di cloud. Ia memastikan setiap permintaan yang masuk diarahkan ke server yang tepat, sehingga meningkatkan kecepatan, keandalan, dan performa keseluruhan. Tapi di Bagaskara Labs, kita tidak hanya bicara teori. Kita akan langsung praktek langkah demi langkah. Mulai dari membuat VPC, menyiapkan instance, hingga membangun ALB itu sendiri, supaya Anda bisa melihat langsung cara kerjanya. Jadi tetap ikuti sampai akhir, karena setelah video ini, Anda bukan hanya paham apa itu ALB, tetapi juga bisa membangun dan mengujinya sendiri di AWS. Jadi, apa sebenarnya Application Load Balancer di AWS itu? Application Load Balancer bekerja pada layer 7, yaitu Application Layer dalam model OSI. Artinya, ia bisa melihat langsung isi dari setiap permintaan. Dengan begitu, trafik bisa diarahkan secara cerdas, misalnya berdasarkan hostname atau bahkan path tertentu di dalam URL. ALB juga memastikan high availability dan fault tolerance. Kalau ada satu server yang gagal, trafik akan otomatis dialihkan ke instansi yang sehat, sehingga aplikasi Anda tetap online. Selain itu, ALB juga elastis dan scalable. Saat trafik meningkat, load balancer akan otomatis menyesuaikan kapasitas tanpa perlu campur tangan manual. Dan karena terintegrasi langsung dengan layanan AWS lainnya, ALB bisa bekerja mulus dengan auto-scaling untuk kapasitas, WAF untuk keamanan, serta SSL TLS untuk koneksi terenkripsi. Singkatnya, Application Load Balancer bukan hanya sekedar pembagi trafik, tetapi juga menjadi gerbang masuk yang cerdas, scalable, dan aman untuk aplikasi Anda di cloud. Application Load Balancer membantu mendistribusikan trafik ke beberapa instansi EC2, sehingga tidak ada satu server pun yang terbebani berlebihan. ALB juga meningkatkan keandalan karena jika satu instansi gagal, trafik otomatis dialihkan ke instansi yang sehat, menjaga aplikasi Anda tetap online. Dengan ALB, Anda bisa menskalakan aplikasi secara mulus seiring meningkatnya permintaan tanpa downtime atau gangguan layanan. ALB juga menyediakan routing yang fleksibel, misalnya mengarahkan trafik /API ke server API dan /app ke server web. Selain performa, ALB juga meningkatkan keamanan dengan dukungan HTTPS dan integrasi dengan AWS WAF untuk melindungi dari ancaman web yang umum. Itulah sebabnya, ALB menjadi bagian penting dalam membangun aplikasi di AWS yang tangguh, scalable, dan aman. Sekarang, mari kita masuk ke workflow hands-on untuk membangun Application Load Balancer di AWS. Kita mulai dengan membuat VPC baru dan menambahkan Internet Gateway. Langkah ini memberi kita lingkungan jaringan khusus, sekaligus cara untuk terhubung ke internet. Berikutnya, kita menyiapkan subnet dan route table. Dengan membuat subnet di beberapa availability zone dan mendefinisikan rute, kita membangun fondasi jaringan untuk aplikasi kita. Kemudian, kita meluncurkan dua instans EC2 dan menginstal web server sederhana di masing-masing. Dengan menguji koneksi HTTP melalui browser, kita bisa memastikan kedua server berjalan dan dapat diakses. Setelah itu, kita membuat target group. Disinilah instans EC2 akan diregistrasikan, sehingga load balancer tahu kemana harus mengarahkan trafik masuk. Dengan target group siap, saatnya kita membuat application load balancer itu sendiri. Kita akan mengaturnya sebagai internet facing, memilih beberapa subnet, menetapkan security group, dan menghubungkannya dengan target group. Terakhir, kita lakukan verifikasi koneksi ALB. Dengan membuka DNS name ALB di browser, kita bisa melihat trafik dibagi secara merata ke instans kita, membuktikan bahwa load balancer bekerja sebagaimana mestinya.
Langkah pertama kita adalah membuat VPC baru. Di AWS Management Console, buka layanan VPC dan pilih Create VPC. Kita beri nama Demo VPC dan tentukan CIDR block 10.0.0.0/16 yang akan menjadi rentang alamat IP privat untuk jaringan kita. VPC ini akan menjadi lingkungan terisolasi tempat semua resource kita dijalankan. Berikutnya, kita perlu membuat Internet Gateway yang akan kita beri nama Demo IGW. Internet Gateway inilah yang memungkinkan resource di dalam VPC berkomunikasi dengan internet. Tanpanya, instance EC2 maupun application load balancer yang akan kita buat nanti akan tetap terisolasi dan tidak bisa diakses dari luar. Setelah Internet Gateway dibuat, kita lampirkan ke demo VPC. Sekarang, jaringan kita sudah memiliki jalur langsung ke dan dari internet. Langkah penting untuk menguji web server sekaligus membuka akses ke load balancer. Sekarang, setelah kita memiliki VPC dan Internet Gateway, langkah berikutnya adalah membuat subnet dan root table. Di dalam VPC console, pilih Subnets, Create Subnet. Kita akan memilih demo VPC, lalu membuat dua subnet di availability zone yang berbeda untuk memastikan high availability. Contohnya public subnet AZ1 dengan CDIR 10.0.1.0/24 di AZ1. Public subnet AZ2 dengan CDIR 10.0.2.0/24 di AZ2. Dengan menggunakan dua subnet di zona berbeda, application load balancer dapat membagi traffic antar zona sehingga aplikasi kita memiliki fault tolerance. Selanjutnya, kita perlu membuat root table. Buka root tables, create root table, beri nama public RT, dan asosiasikan dengan demo VPC. Kemudian, edit root dan tambahkan aturan berikut. Destination 0.0.0.0/0. Target demo IGW. Aturan ini memberitahu VPC bahwa semua traffic menuju internet harus melewati Internet Gateway. Terakhir, asosiasikan public RT dengan public subnet AZ1 dan public subnet AZ2. Dengan begitu, instance di dalam subnet ini bisa terhubung ke internet dan dapat diakses dari luar melalui ALB.
Dengan jaringan kita sudah siap, langkah berikutnya adalah meluncurkan 2 instance EC2 yang akan berperan sebagai server web kita. Kita akan menggunakan Amazon Linux AMI, menempatkan setiap instance di salah satu subnet, dan mengatur security group mereka agar mengizinkan inbound traffic HTTP. Setelah instance berjalan, kita akan terhubung ke masing-masing dan menginstal web server sederhana menggunakan Apache. Ini akan membuat setiap server menampilkan halaman uji, sehingga kita bisa dengan jelas melihat pergantian traffic nanti melalui application load balancer. Setelah setup selesai, kita akan menguji kedua instance langsung di browser menggunakan IP public mereka. Jika keduanya menampilkan halaman web dengan benar, server kita siap untuk ditempatkan di belakang load balancer.
Setelah server web kita sudah berjalan, langkah berikutnya adalah membuat target group. Di EC2 Console, buka Target Groups dan pilih Create. Setel target type ke Instances dan atur protokol menjadi HTTP pada port 80. Selanjutnya, daftarkan kedua instance EC2 agar load balancer tahu kemana trafik harus dialirkan. Untuk health check, kita gunakan path default /. Ini memungkinkan load balancer terus memeriksa bahwa setiap instance sehat dan siap melayani permintaan. Di EC2 Console, buka Load Balancers dan pilih Create Load Balancer. Pilih Application Load Balancer sebagai tipe, karena layanan ini bekerja di application layer dan dapat merutekan permintaan secara cerdas. Setel scheme menjadi internet facing agar load balancer dapat diakses dari internet. Untuk listener, konfigurasikan HTTP pada port 80 yang akan menangani semua trafik web masuk. Selanjutnya, pilih VPC yang telah dibuat sebelumnya dan pilih dua subnet di availability zone yang berbeda. Ini memastikan high availability. Jika satu availability zone mengalami gangguan, load balancer tetap dapat melayani trafik dari yang lain. Kemudian, buat security group baru. Di security group ini, izinkan inbound HTTP traffic dari mana saja agar pengguna eksternal bisa mengakses load balancer. Traffic outbound bisa dibiarkan terbuka secara default. Terakhir, atur listener rule untuk meneruskan permintaan di port 80 ke target group yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Koneksi ini memastikan semua trafik masuk didistribusikan secara merata ke instance EC2 kita.
Dengan application load balancer sudah dibuat dan terhubung ke target group, langkah terakhir adalah memverifikasi bahwa semuanya bekerja sesuai harapan. Di AWS Console, salin DNS name load balancer. Buka di browser, dan Anda akan melihat halaman web yang disajikan oleh salah satu instance EC2. Refresh halaman beberapa kali, dan perhatikan bagaimana permintaan bergantian antara kedua server. Ini memastikan bahwa ALB berhasil mendistribusikan traffic ke beberapa instance, memberikan load balancing sekaligus fault tolerance. Dan itulah alur lengkap pembuatan dan pengujian application load balancer di AWS. Kita memulai dengan membangun VPC dan menambahkan Internet Gateway. Kemudian, membuat subnet di beberapa availability zone untuk memastikan redundansi. Setelah itu, kita meluncurkan 2 instan EC2, menginstal web server, dan menguji konektivitasnya untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik. Selanjutnya, kita membuat target group dan mendaftarkan instance kita, sebelum menyiapkan application load balancer itu sendiri. Terakhir, kita memverifikasi bahwa traffic didistribusikan secara cerdas ke server, memastikan load balancing sekaligus fault tolerance. Setup ini menjamin bahwa aplikasi Anda highly available. Jika satu server atau bahkan satu availability zone mengalami gangguan, ALB secara otomatis mengarahkan traffic ke instans yang sehat, menjaga layanan tetap online. Selain itu, saat traffic meningkat, load balancer dan infrastruktur di belakangnya dapat menyesuaikan skala secara otomatis, menangani lebih banyak permintaan tanpa downtime atau intervensi manual. Dengan menerapkan ALB seperti ini, Anda tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga meningkatkan keandalan, skalabilitas, dan keamanan aplikasi Anda di cloud. Jika tutorial ini bermanfaat, silakan like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe Bagaskara Labs untuk terus mendapatkan tutorial AWS dan alur kerja cloud yang lebih praktis. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya dengan panduan cloud step by step yang lebih praktis.